Saya Keimita Ayuni Putri Aiman. Saya pelajar di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Baru saja saya lulus sekolah dasar. Dan saya bermimpi bisa melanjutkan ke SMP negeri di Bantar Gebang. Nilai saya juga bagus kok. Hanya orang tua saya hanya jadi pemulung di sini. Dan apa yang aku alami sekarang, aku gagal masuk sekolah negeri. Saya minta maaf ya Pak, saya minta maaf ya Bu. Saya nggak bisa masuk sekolah negeri. Sekiranya sekolah di swasta mahal, saya nggak apa-apa nggak usah lanjutin sekolah. Pak, Ibu, jangan ragukan cita-cita saya, karena itu akan selalu hidup. Nama saya Keimita Ayuni Putri Aiman. Saya pelajar di Bantar Gebang. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Keimita Ayuni Putri mengaku ditolak masuk SMP negeri di Kota Bekasi setelah mendaftar melalui jalur prestasi. Mengenakan seragam SD, Keimita menyebut bahwa masuk SMP negeri merupakan impiannya dengan modal nilai yang bagus. Namun mimpinya pupus karena gagal diterima. Orang tua Keimita yang ditemui di rumahnya di kawasan tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST, Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi, mengungkapkan bahwa penolakan tersebut diduga karena alamat KTP orang tua mereka masih tercatat di wilayah Kabupaten Bekasi. Sementara tempat tinggal mereka sebenarnya berada di Kota Bekasi, tidak jauh dari SMP negeri yang didaftarkan. Sebelumnya, orang tua Keimita menyerahkan pendaftaran sekolah yang dikoordinir oleh pihak SDN Sumur Batu 1, Bantar Gebang. Keluarga mengajukan jalur prestasi karena nilai Keimita cukup bagus. Namun setelah mendaftar, Keimita dinyatakan gagal lolos seleksi. Pasca viral, pihak keluarga sempat didatangi oleh Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Bekasi. Namun keluarga masih berharap anaknya bisa diterima di SMP negeri di Kota Bekasi, dengan alasan jarak sekolah tersebut lebih dekat dibandingkan harus bersekolah di wilayah Kabupaten Bekasi. Ya, sedikit viral nih Bu ya terkait tidak diterima di SMP Kota 27. Itu gimana Bu kronologinya Bu? Kronologinya ya itu pertama awal pendaftaran kita pakai jalur prestasi, terus nggak keterima katanya dengan alasan kita beda wilayah kan, kita kan tinggal di kabupaten dan sekolah yang dituju ini adanya di kota itu, jadi kita beda wilayah lah itu satu. Nah, terus kita daftarin lagi, saya datang ke guru minta coba didaftarin lagi, bukan saya sih sebenarnya, itu guru yang mengusulkan ya, coba Keimita daftar di jalur domisili gitu. Dan dari prestasi juga dari awal itu udah dari awal kita rapat dulu itu kan memang pakai jalur prestasi, dan sama guru katanya nggak bisa, nggak didaftarkan karena yaitu kendalanya kita beda wilayah, jadi nggak masuk. Dan guru mengarahkan lagi pakai jalur domisili kan, pakai prestasi aja nggak masuk ya Mas, apalagi jalur domisili, wilayah kita aja udah beda gitu, udah beda wilayah, yaitu tadi ya. Berarti nggak masuk. Pendaftaran dari awal itu udah pihak sekolah yang mengurus ya Bu ya? Iya. SD mana Bu? SD Sumur Batu 1. Oh, tapi Ibu tahunya itu jalur prestasi? Iya. Tapi ternyata awalnya jalur zonasi? Iya. Itu. Bu, memang kalau jalur prestasi nggak bisa didaftarin beda wilayah Bu ya? Kalau infonya Ibu tahu?
Enggak, kalau setahu saya infonya kalau prestasi itu kan dikhususkan diprioritaskan ya katanya gitu. Saya dengar dari yang lain gitu, banyak ada juga temen anak gitu, dia tinggal di Jakarta, tinggal KTP Jakarta misalkan, dia terus sekolahnya di Bekasi, itu ada teman saya, dia sama pakai jalur prestasi, tapi dia bisa. Oh, jadi ibu mempertanyakan di sini ya, kenapa Iya. tidak bisa ya? Iya. Dan kenapa anak ibu dimasukin ke jalur yang tidak sesuai dengan jalur? Iya Mas, makanya itu saya jadi bingung ya sebagai orang tua kita. Masalahnya di mana kan? Masalahnya bingung juga kita jadi apa? Emang kalau memang dari awal nggak ada kebijakan, makanya kebijakan dari guru, Bu, ini Kemita nggak bisa daftar di kota misalkan, emang karena kita beda wilayah, itu nggak masalah dari awal ya, dari awal ini kita pendaftaran Bu. Untuk kebijakan sekarang Kemita nggak bisa misalkan, itu kan kita juga nggak bakalan, kita juga tahu kan. Berarti di awal nggak dikasih tahu juga ya sama enggak, guru ya? iya. Bu, Kan cuma ditanya aja. setelah tahu infonya ditolak nih Bu ya, kedepannya gimana Bu? Kedepannya, Oh, kedepannya mah kalau bisa mah ya, ini buat saya ya, mau saya bisa nutup yang kedepannya. Kedepan mah jangan sampai begini lagi lah. Sistem ini menurut saya merugikan kita, apalagi kayak saya orangnya orang awam gitu ya, nggak tahu kebijakan ini kan. Kita kan yang orang yang nggak tahu di media sosial itu kan udah pokoknya taunya kita anak kita pengen daftar di sekolah itu dengan nilai yang sekian gitu kan, kalau memang tidak masuk ada kebijakan lain gitu kan. Tapi dengan adanya sistem-sistem kayak gini menurut saya ini sangat merugikan. Bu, ada nggak respon dari Pemkot Bekasi yang datang ke situ ke ibu nemuin solusi atau gimana nyampein? Iya, ada dari Bekasi, ada tuh solusinya itu Apa? apa ya, ikut kebijakan itu aja sih. Dari Bekasi, dari distrik berarti? Ya. Ikut kebijakan berarti ibu suruh ikut ke wilayah kabupaten. Kalau dari distrik kabupatennya Bu, udah ada respon? Dari distrik kabupaten mah kan nggak masalah. Ini yang dari distrik kota. Kalau untuk di kabupaten mah kan untuk kabupaten kan apa ya, silakan aja gitu kan. Bahkan dari kota mau ke kabupaten itu boleh-boleh aja, sah-sah aja kalau yang berprestasi gitu Mas. Nggak tahu deh yang lain mah, kemarin ngomongnya gitu kan. Karena apa ya, kata orang distrik kabupaten tuh welcome katanya gitu bahasanya. Oke. Gitu. Berarti kabupaten ini tidak mau mempermasalahkan ya Bu jalur prestasi, yang penting Enggak. dari luar kabupaten juga boleh ya? Boleh. Kabupaten sistemnya gitu ya? Iya, kalau kabupaten sistemnya seperti itu. Jadi nggak dipermasalahkan Mas, domisili maupun itu dari pelosok, dari Irian katanya gitu kan kalau untuk kabupaten. Gitu. Bu, untuk selanjutnya nih Bu, si putri ibu ini dapat tawaran nggak sih Bu dari kabupaten untuk sekolah di mana? Gitu? Udah ada tawaran. Sekolah mana Bu? 21 ditawarkannya kemarin dari distrik kabupaten itu ditawarkan di 21. Itu jaraknya dari rumah ke sekolah berapa kilo kira-kira? Kurang lebih hampir 2 kilo lebih kali ya. 2 kilo. Kurang lebih segitu Mas. Kalau dibandingkan yang dekat ini SMP kota? Kalau SMP kota cuma 1,3 itu jaraknya. Terus jarak tempuhnya cuma sekitar 5 menit lah. Terus respon ibu terhadap penawaran tersebut itu gimana? Respon saya kalau untuk orang tua mah saya mah kemana aja ya. Tapi kan kembali lagi ke anaknya gitu. Kembali ke anaknya. Jadi gimana ya, untuk saat ini mungkin saya nunggu ada konfirmasi dulu karena kita memang sudah ada ini ya, udah termasuk data di sini. Saya nunggu respon dari kemarin kan dari dinas yang datang gitu. Jadi ya itu saya nunggu respon dari konfirmasi dari mereka ya? gitu. Berarti dari masih dinas. menunggu dari pihak sekolah yang di Kota Bekasi Bu ya? Iya. Oke. Bu, harapannya dari ibu sendiri, izin Bu, profesi Bapak Ibu sendiri juga mau validasi benar itu? Iya, pemulung. Kalau Bap- saya mau pemulung, aktif pemulung. Jadi ada kok Mas, kita lagian juga buat apa sih mengada-ngada? Kalau emang nggak percaya datang aja ke sini, lihat faktanya saya, apa adanya saya di sini, dengan keadaan saya kayak gini udah lihat aja apa adanya. Fakta saya nggak ada. Kalau Bapak Nggak ada berarti yang pemulung, Iya. kalau ibu sendiri izin Ibu Bu? saya ya udah di rumah begini sambil ada warung jajanan, Warung jajanan udah itu gini aja. ya. Oke,
Oke, bukan dia bilang dari Kemita sendiri ngomong di video itu keberatan kalau di swasta ya takut mahal. Iya. Emangnya gimana Bu? Iya, dari awal kan gini, nanti dek sebelum kelulusan ini, dia nanti mau lanjutin kemana gitu kan. Yang jangan ke ini ya, jangan minta ke tadi awalnya gitu ke pengen ke 27 mah gitu kan. Ya kalau masuk ya kata saya gitu. Iya, tapi kalau nggak masuk ya udah ya kita nyari yang lain. Kita pengennya di negeri Om tuh. Tapi kalau untuk swasta emang dia kalau swasta kayaknya nanti mama untuk administrasinya emang belum ada gitu kan. Emang itu kami tanya juga emang nggak mau. Iya mah, aku juga emang nggak mau untuk di swasta gitu kan. Karena mungkin anak saya sendiri udah paham keadaannya, kondisi orang tua kayak gini. Bukan karena bagus nggak swasta, bukan gitu, karena kondisi saya. Kondisi keuangan ekonomi Bu ya. Ekonomi. Oke, berarti itu benar Bu. Apakah dia menyampaikan tuh sampai rela nggak sekolah nih Bu? Gimana Bu? Emang itu benar dia mau sampai kayak gitu Bu? Ya itu kan curahan hati dia ya. Saya juga nggak tahu kan, maksudnya dia ngomong kayak gitu kan, gitu. Itu emang real dia, saya nggak ada. Berarti keberatan dari segi ekonomi kalau untuk swasta ya Bu ya? Iya, untuk swasta, karena satu juga emang dia nggak kayak minat gitu. Sebelumnya, Kemita, pelajar SD yang baru lulus tersebut, mengklaim tidak diterima di SMP Negeri Kota Bekasi karena orang tuanya bekerja sebagai pemulung di TPST Bantar Gebang. Kemita bahkan menyatakan rela tidak melanjutkan sekolah setelah gagal masuk ke sekolah impiannya. Sementara itu, pihak keluarga masih berharap adanya keadilan pendidikan bagi warga miskin agar anak-anak dari kalangan kurang mampu dapat memperoleh kesempatan yang sama.